Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari tim PBL TRPL 402, kelas TRPL 4C Malam. Di sini beranggotakan saya sendiri Muhammad Abdul Putra, kemudian Ivan Terjasin Sapero, Andi Hardiansyah Permana, Aditya Arsani Sulaiman, dan Fasha Arafli. Kami akan mengerjakan praktikum untuk debugging menggunakan Chrome DevTools. Baiklah, untuk poin pertama, di bab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu di poin satu dan satu, satu dua. Silakan Aditya. Baik, terima kasih Nabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bug diskon menghasilkan nilai aneh. Nah, pada bug pertama ini, masalah terjadi pada fitur kalkulator diskon. Meskipun hasil kadang terlihat benar, sebenarnya perhitungan tidak stabil karena nilai input masih bertipe string dan belum dikonversi ke number, sehingga berpotensi menghasilkan output yang tidak valid. Nah, untuk langkah reproduksinya, untuk melihat bug ini, buka halaman kalkulator, gunakan nilai yang ada, atau ubah input, lalu klik tombol hitung, hasil yang muncul bisa tidak sesuai, bahkan berupa gabungan angka yang tidak masuk akal. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Terima kasih Adit. Kemudian untuk bagian DevTools-nya, nah kalau kita lihat di sini kita melakukan percobaan. Mungkin kita pertama kali kita lakukan inspect elemen, kemudian kita pindah ke menu konsol. Di sini kita bisa memasukkan teks JavaScript ini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ternyata benar ya, berupa string. Nah, seharusnya berupa number gitu. Kemudian kita bisa lakukan percobaan di konsol, melakukan simulasi bug. Sini kita lakukan pertambahan ya. Nah, tapi di sini hasilnya salah ya, terlalu banyak. Nah, ini terjadi ketika kode JavaScript ini dimaksudkan itu digabungkan gitu ya. Seharusnya kode ini kan harusnya dijumlah gitu ya. Nah, di sini menyebabkan adanya kesalahan bug. Jadi hasilnya ini bilangan ini harusnya dijumlahkan, tapi kode JavaScript membacakannya digabungkan. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk breaking point. Nah, sini ya. Nah, ini jadi eh, benar karena kita harus pakai tanda bintang. Kemudian kita bisa masukkan percobaan di sini, pasang breaking point setelah baris total untuk melihat variabel dari scope ya. Kemudian untuk poin berikutnya analisis akan dilakukan oleh rekan saya Fasya. Kepada Fasya disilakan. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 1.4 analisis. Bug terjadi karena type mismatch, input dari HTML bertipe string sehingga saat operasi matematika, bintang dan atau dikonversi ke number, sedangkan plus bisa menjadi concatenation. Selain itu tidak ada validasi input sehingga nilai non angka dapat menyebabkan hasil salah atau none. Selanjutnya saya akan serahkan ke Hardi. Oke, terima kasih Pasha. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode sebelum dan sesudah. Nah, adapun perbedaannya, sebelumnya itu harga dan diskon bertipe string, dan setelahnya diubah menjadi number dan ditambah validasi. Yang kemudian efeknya itu sebelumnya perhitungan bisa salah atau tidak konsisten, dan setelah diperbaiki hasil menjadi akurat dan aman dari error. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Justin. Justin disilakan. Oke, Ardi, terima kasih Ardi. Di sini saya akan menjelaskan bab 1.7, diskon menghasilkan nilai aneh. Masalahnya, ketika pengguna mengisi angka di kolom input, angka tersebut sebenarnya dibaca oleh program sebagai teks, bukan angka sungguhan. Akibatnya saat dihitung hasilnya tidak sesuai karena program menggabungkan tulisan bukan menjumlahkan angka. Misalnya 100.000 ditambah 220.000, bukannya jadi 120.000, malah jadi tulisan panjang yang tidak masuk akal. Oke, sekian dari saya. Bab 2 akan dijelaskan oleh Adit. Baik, terima kasih Vander. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bug saat membuat produk. Nah, di sini, pada fitur membuat produk, sistem tidak menampilkan seluruh data produk. Hal ini disebabkan oleh kesalahan pada kondisi perulangan yang membuat program mengakses indeks yang tidak tersedia. Nah, untuk langkah reproduksinya, bug ini dapat direproduksi dengan membuka halaman, menekan tombol muat produk, lalu melihat bahwa tidak semua produk tampil dan muncul error di konsol. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Nabil.
Oke, terima kasih Adit. Nah, untuk bagian debugging ya, di sini kita lakukan inspect elemen kembali. Kemudian kita pergi ke konsol, kita lihat nih eh, untuk apa namanya? Kita lihat di sini pesan errornya. Di sini cannot read property of undefined. Nah, reading nama gitu ya. Nah, jadi error ini muncul karena loop mencoba mengakses produk ya. Nah, produk di sini produk 4 gitu ya, yang tidak ada di array ya. Jadi ada kesalahan pada penulisan array-nya karena array sendiri itu indeksnya dimulai dari nol ya seharusnya. Nah, di source-nya juga. Nah, kalau kita lihat di sini breaking point-nya. Nah, di sini tertulis ya. Jadi dari kecil sama dengan artinya kita bisa set kecil saja. Nah, untuk ini membuat iterasi berjalan satu langkah terlalu jauh melampaui batas area itu sendiri. Baiklah, untuk di bagian analisis akan dijelaskan oleh Fasa. Silakan Fasa. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 2.4 analisis. Bug disebabkan oleh off by one error, kondisi I kurang atau sama dengan products.length, membuat program mengakses indeks di luar array, produk 4, menghasilkan undefined dan error type error saat mengakses propertinya. Selanjutnya saya akan serahkan ke Hardy. Oke, terima kasih Pak Asya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode sebelum dan sesudah dari bug yang kedua yaitu perulangan. Nah, adapun perbedaan dari keduanya, sebelumnya itu pakai sama dengan hingga loop melebihi batas array dan setelahnya diganti agar sesuai dengan panjang data. Nah, adapun efeknya itu sebelumnya itu bisa muncul undefined dan error dan setelah diperbaiki loop berjalan normal tanpa error. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Justin. Baik, Ardi, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 2.7, produk tidak muncul semua. Nah, masalahnya pada program mengulang proses menampilkan produk satu persatu, tapi kondisinya berhentinya salah. Program mencoba mengambil data produk kelima, padahal datanya hanya ada 4. Karena data kelima tidak ada, program error dan berhenti di tengah jalan. Solusinya adalah kondisi pengulangannya diperbaiki supaya program berhenti tepat setelah data keempat, tidak mencoba mengambil data yang tidak ada. Baik, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya pada bab 3 akan dijelaskan oleh Adit. Baik, terima kasih Justin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bug pencarian produk tidak berfungsi. Nah, pada fitur pencarian produk, sistem tidak dapat menemukan data jika input tidak sesuai secara persis karena pencarian masih bersifat case sensitif dan tidak mengabaikan perbedaan huruf besar, kecil, ataupun spasi. Nah, untuk langkah praproduksinya, untuk mencobanya, masukkan kata kunci seperti laptop contohnya dengan huruf kecil, lalu klik cari, sistem akan menampilkan bahwa produk tidak ditemukan, meskipun data sebenarnya ada. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Oke, terima kasih Adit. Di sini saya akan menjelaskan untuk screenshot bagian percobaannya. Di sini kita membuka browser, kemudian kita melakukan pencarian. Nah, di sini kita menulis ya, laptop dengan huruf kecil. Nah, tapi di sini hasilnya produk tidak ditemukan. Kemudian kita melakukan percobaan dengan yang serupa, tapi di sini kita masukkan L-nya huruf besar, laptop. Nah, di sini malah ditemukan ya. Nah, hal ini terjadi karena case sensitifnya terlalu ketat tuh. Nah, seharusnya kita bisa tidak menerapkan cache sensitif di bagian search ya. Nah, kalau di sini kita melakukan percobaan di konsol menggunakan simulasi ya. Jadi kita mencoba cache sensitif, hasilnya false. Nah, ini laptopnya huruf besar, ini juga huruf besar. Kemudian kita coba ini menggunakan metode dari JavaScript to lowercase. Nah, kita ketik laptop. Nah, kali ini muncul ya untuk laptop yang huruf kecil. Jadi hasilnya benar. Seperti itu. Untuk bagian analisis akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Fasa. Silakan Fasa. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3.4 analisis. Bug terjadi karena penggunaan operator perbandingan strict quality yang sensitif pada file. Perbedaan huruf besar atau kecil atau spasi membuat data tidak cocok sehingga pencarian gagal dan kurang fleksibel. Selanjutnya akan saya serahkan ke Hardy. Ya, terima kasih Pak Asya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode sebelum dan sesudah dari bab ketiga yaitu pencarian. Nah, di sini ada pun perbedaannya yang mana sebelumnya itu pakai sama dengan 3, yang mana harus sama persis. Kemudian setelahnya dipakai to lowercase dan includes.
Nah, efeknya itu sebelumnya pencarian sering gagal, nah setelah diperbaiki jadi fleksibel dan mudah menemukan data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Justin. Baik, Kardi, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bab bagian 3.7 penjelasan, yaitu pencarian produk tidak ketemu. Nah, masalahnya fitur pencarian terlalu ketat, harus mengetik persis sama dengan yang ada di data, termasuk huruf besar dan kecilnya. Jadi, kalau mengetik kata laptop dengan huruf kecil semua, tidak akan ketemu karena data tertulis laptop huruf dengan kapital di awal. Nah, solusinya sebelum dibandingkan, kata yang dicari dan data produk sama-sama diubah ke huruf kecil semua. Baik, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Eh, jadi sekian untuk praktikum mengenai materi debugging menggunakan Chrome DevTools. Sekian dari kami. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.